Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dr. Inyomantika MSI sebagai pengampu mata kuliah IP Sains Masa Depan. Perkenalkan, saya Nikomang Sofis Yustiti, NIM 2023071008, kelas 1B Denpasar. Nah, di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari jurnal yang berjudul Meningkatkan Produksi Biopigmen Mikroalga Melalui Rekayasa Metabolik dan Genetik. Nah, ini merupakan mind map dari ringkasan jurnal biopigmen mikroalga. Ada 5 pokok poin yang saya akan sampaikan. Yang pertama ada manfaat dari biopigmen mikroalga, ada pigmen yang dihasilkan oleh mikroalga, karakteristik mikroalga, strategi untuk meningkatkan pigmen, dan perspektif masa depan dari pengembangan mikroalga. Nah, mikroalga merupakan kandidat yang berpotensial dalam pengembangan biopigmen ini karena mikroalga merupakan berperan penting dalam kelestarian lingkungan hidup. Adapun karakteristik dari mikroalga tersebut, yang pertama ada dapat dibudidayakan di lahan yang tidak dapat ditanami, sehingga menghindari persaingan dengan pertanian tanah yang lain. Nah, dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang berbeda dan dapat meningkatkan kemampuan panennya dalam sepanjang tahun. Adapun pigmen yang dihasilkan oleh mikroalga, yang pertama ada biopigmen karotenoid, beta-karotin, lutein, zeaxanthin, likopin, klorofil, dan picobiliprotein. Nah, manfaat biopigmen mikroalga yang pertama dalam sistem kekebalan tubuh dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan pensinyalan sel, prekursor program retirol vitamin A. Nah, dalam bidang farmasi dapat sebagai antioksidan yang tinggi, anti kanker, anti-inflamasi, dan anti-obesitas. Dalam bidang industri sebagai pewarna pada tekstil, zat aditif makanan, dan pigmen warna pada bahan cat tulis. Strategi untuk meningkatkan produksi pigmen. Yang pertama, metode konvensional atau sistem biologi yang bertujuan untuk memperbaiki regangan mikroalga dengan proses penyaringan dan teknik mutagenesis acak. Nah, metode yang kedua yaitu rekayasa metabolik dan genetika yang berfungsi sebagai produksi pigmen dan bahan baku pada mikroalga dan cyanobacteria yang beragam. Dibandingkan dengan metode konvensional mutagenesis acak, rekayasa metabolik lebih cepat dan berguna untuk pengembangan regangan mikroalga. Alternatifnya, langkah-langkah pembatas laju jalur metabolisme yang berbeda dapat direkayasa untuk mengoptimalkan produksi metabolit yang diinginkan. Untuk ditingkatkan, komersialisasi pigmen membutuhkan galur yang kualitasnya lebih baik dibandingkan galur asli, dan dalam hal ini banyak galur gen regangan mikroalga yang direkayasa. Nah, metode yang ketiga yaitu analisis keseimbangan fluks yang berfungsi untuk menemukan berbagai cara untuk optimalisasi produk dan menyeimbangkan fluksomik organisme. Nah, analisis keseimbangan fluks ini memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat memberitahu tentang konsentrasi dan regulasi produksi metabolit. Baik, pada slide selanjutnya yaitu perspektif masa depan biopigmen mikroalga. Yang pertama, metabolisme sel menentukan potensi sel. Kemudian teknologi modern untuk mengembangkan sel menjadi pabrik sel adalah rekayasa metabolik dan genetika. Yang ketiga, perlu memahami reaksi metabolik dari produksi pigmen primer untuk meningkatkan konsentrasi pigmen. Yang keempat, menekankan studi tentang mekanisme regulasi produksi. Yang kelima, meminimalkan biaya pemulihan produksi biopigmen mikroalga. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan parame santi. Om
Santi, 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 Om.